Halo, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahel Manalu. Saya dari Universitas Prima Indonesia, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, dari kelas reguler pagi C semester 1 dengan NIM 233304020387. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai Microsoft Excel dan juga PowerPoint untuk memenuhi tugas aplikasi komputer. Untuk video penjelasannya, kalian bisa cek video berikutnya. Sebelumnya, kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian dari Microsoft Excel sendiri? Microsoft Excel adalah perangkat lunak untuk mengolah dan menghitung data yang bersifat numerik atau angka. Nah, jadi Excel itu terdiri dari sel-sel. Nah, jadi yang saya klik ini namanya sel. Sel sendiri adalah pertemuan antara baris dan kolom. Baris itu yang mana sih? Baris itu yang ini. Sedangkan kolom itu yang ke bawah. Nah, jadi sel yang saat ini saya klik itu namanya sel C3. Oke, nah kemudian sel sendiri mempunyai tab menu home, insert, page layout, formulas, data, review, dan juga view. Di sini saya akan lebih terfokus untuk menjelaskan pengelolaan data menggunakan rumus-rumus yang ada. Oke, di sini saya sudah punya satu data, daftar nilai program keahlian. Nah, di sini kita akan mencari jumlah nilai dan juga total nilai kelas. Rata-rata nilai kelas, nilai terendah, nilai tertinggi, dan jumlah data. Oke, langsung aja yang pertama kita mulai dari jumlah nilai. Apa sih rumus untuk mencari jumlah nilai ini? Kita bisa menggunakan rumus sum. Sama dengan sum, buka kurung, kalian blok, TTS, TAS, dan juga praktikum, lalu tutup kurung dan enter. Maka langsung dapat hasilnya. Untuk mempermudah kita mencari hasil dari nomor 2 sampai nomor 10, kalian nggak perlu cari lagi secara manual ataupun kalian nggak perlu masukkan rumusnya lagi satu-satu. Kalian bisa tinggal klik ini 2 kali. Nah, untuk yang di bawah ini kalian bisa hapus ya. Oke. Nah, kalau misalnya ini harusnya mau kita hapus ya, karena kita nggak perlu tabel yang ini, kita bisa hapus, klik kanan, delete, lalu kita menggunakan shift cells up. Oke. Kemudian, kita mau nyari total nilai kelas. Sama dengan yang tadi, kita menggunakan sum, sama dengan sum, buka kurung, lalu kita blok TTS ini. Tutup kurung, lalu enter. Nah, untuk kita mencari yang ke sebelahnya, kita bisa tarik aja ke samping kanan ini. Lanjut, untuk nyari rata-rata nilai kelas, kita bisa menggunakan rumus sama dengan average, buka kurung, lalu blok, tutup kurung, dan enter. Sama kayak yang di atas tadi, kita tinggal tarik ke sebelah kanan ini. Lalu nilai terendah. Untuk nilai terendah, kita bisa pakai rumus sama dengan min, buka kurung, lalu kita blok, dan tutup kurung, enter. Tarik ke samping. Lalu jumlah data. Untuk menghitung berapa sih jumlah data ini, ya, ada berapa sih? Kebetulan ini karena ada angkanya ya, jadi kita tahu. Mungkin untuk data-data berikutnya yang ingin kalian kerjakan, kalau kalian bingung berapa sih data-data ini, berapa banyak sih, gitu kan? Kalian bisa menggunakan rumus sama dengan count, buka kurung, blok, lalu tutup kurung, enter. Maka langsung otomatis kita mendapat jawabannya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan penggunaan left, middle, right, dan juga if. Nah, di sini kita akan cari huruf awal, huruf tengah, huruf akhir dari kata jeruk, lemon, dan salak. Dan di sini kita akan cari tahu apakah dia matang atau mentah. Nah, mulai dari yang pertama, huruf awal. Kita bisa menggunakan huruf left, buka kurung, blok jeruknya, lalu titik koma, 1, dan tutup kurung, enter. Kita bisa langsung tinggal klik 2 kali di sini. Lalu untuk huruf tengah, kita menggunakan rumus sama dengan mid atau middle, buka kurung,
blok jeruknya, titik koma 3. Kenapa 3? Karena huruf tengahnya itu berada di urutan ketiga ya. 3 lalu 1. Enter. Dan yang terakhir itu ada akhir. Kita menggunakan rumus sama dengan right, buka kurung, blok jeruknya, titik koma 1, tutup kurung, dan enter. Nah, di sini kita mau cari tahu apakah dia matang ataupun mentah. Kita menggunakan rumus if sama dengan if, buka kurung, blok kode sama dengan tanda petik mg sesuai dengan kodenya, titik koma, tanda petik matang, titik koma lagi, mentah, dan tutup kurung, enter. Seperti itu. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Microsoft PowerPoint. Nah, kita sudah masuk di tampilan awal Microsoft PowerPoint-nya. Di Microsoft PowerPoint sendiri terdapat tab mendukung, Insert, Design, Transitions, Animations, Slideshow, Review, dan juga View. Tapi sebelum saya menjelaskan berbagai tools-nya, kita perlu tahu dulu nih, apa sih definisi dari Microsoft PowerPoint itu sendiri. Nah, jadi Microsoft PowerPoint adalah perangkat lunak yang dipakai untuk merancang bahan presentasi dalam bentuk slide. Nah, di sini saya mau bikin judulnya karena saya hanya perlu judul saja, dan ini saya nggak perlu, jadi saya ganti bentuk slide-nya menjadi title only. Nah, di sini kita juga bisa atur jenis tulisannya seperti biasa di Word juga, dan saya buat di tengah. Dan ini kita bisa tarik ke bawah, posisikan di bawah, di tengah maksudnya. Nah, kemudian saya mau tambahkan slide baru. Kita bisa pergi ke new slide lagi. Dan di sini saya mau ganti menjadi yang title and content. Di sini saya mau masukkan jika kalian ingin mengubah tema dari si slide-slide-nya ini, kalian bisa pergi ke desain, lalu pilih tema sesuai dengan keinginan kalian. Misalnya saya mau pilih yang ini. Dan di sini juga kita bisa atur. Juga di sini kalian bisa atur besar dari si slide-nya. Ada yang standar dan juga widescreen. Misalnya saya mau pilih seperti ini. Selain itu kalian juga bisa pilih latar belakangnya. Kalau kalian ingin membuat background ini untuk seluruh slide, kalian bisa buat apply to all. Jika kalian ingin menyembunyikan background grafiknya tadi, kalian bisa klik hide background graphic. Lalu saya mau buat tulisan Microsoft PowerPoint ini bergerak. Kalian bisa masuk ke animations, lalu pilih animasi sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Kemudian, jika kalian ingin membuat si slide-nya ini bergerak, kalian bisa pergi ke transitions, lalu pilih transisi yang kalian inginkan. Seperti itu. Selain itu, jika kalian ingin menampilkan kedua slide ini secara bersamaan, terlihat dalam satu layar ini, kalian bisa pergi ke view, dan kalian pilih slide sorter. Misal kalian ingin memindahkan slide 1 ke belakang atau ke kanan, kalian bisa
klik Ctrl X, lalu di sebelah kanan, kalian klik kanan, lalu paste. Jika kalian ingin menampilkannya seperti ini, dan kalian ingin menambahkan sebuah catatan, kalian bisa pergi ke Notes page. Dan kalau kalian ingin mengembalikan seperti semula, kalian bisa pergi ke normal. Untuk menampilkan slide-nya, kalian bisa ke sini, slideshow. Selain itu, di Microsoft PowerPoint sendiri, kalian bisa menambahkan bentuk mulai dari kotak, bintang, dan lain sebagainya, dan juga grafik, beserta juga smart art ataupun table. Misalnya, saya mau tambahkan slide baru. Di sini saya mau buat sebuah grafik. Dan di sini terdapat berbagai pilihan grafik sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan kalian bisa isi nantinya di sini data-datanya. Kemudian juga bisa membuat tabel. Kalian bisa tentukan berapa banyak tabel yang kalian perlukan. Dan tabelnya sendiri kalian bisa pilih bagaimana bentuknya. Lalu di sini juga kita bisa menambahkan bentuk-bentuk seperti kotak, bentuk hati, dan lain sebagainya.